Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal penilaian akhir semester untuk materi suku banyak atau polinom. Perhatikan soal berikut. Ini suku banyak dari 2x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah bx tambah 2 itu dibagi x tambah 1 sisanya 6 dan dibagi x min 2 sisanya 24. Tentukan nilai dari 2a min b. Ini bisa menggunakan cara Horner masing-masing dibuat atau menggunakan substitusi. Ibu karena ini ada variabelnya di awal, ibu lebih cenderung menggunakan cara substitusi. Berarti kita lihat di sini dibagi x plus 1, dibagi x plus 1 berarti ini nilai x-nya adalah min 1. Ibu cara substitusi jadi f min 1 itu sama dengan 2 dikali min 1 pangkat 3 tambah A kali min 1 kuadrat ditambah B kali min 1 tambah 2 itu sisanya adalah 6. Berarti ini hasilnya adalah 6. Nah ini kita hitung berarti min 2 tambah A dikurang B tambah 2 sama dengan 6. Jadi kita punya di sini A kurang B sama dengan 6. Ini menjadi persamaan yang pertama. Nah, yang berikutnya kita punya dia dibagi di sini X min 2. Jadi X min 2 itu akan sama dengan 0. Jadi X min 2-nya dia sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Jadi F2 itu menjadi 2 kali 2 pangkat 3 tambah A kali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah 2 itu sisanya adalah 24. Berarti hasilnya adalah 24. Nah ini kita hitung jadinya 16 tambah 4A tambah 2B ditambah 2 sama dengan 24. Jadinya 4A tambah 2B itu hasilnya menjadi 6. Atau kalau disederhanakan dia menjadi 2A tambah B sama dengan 3. Ini adalah untuk persamaan yang kedua. Lalu boleh menggunakan menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Boleh menggunakan cara substitusi, boleh cara eliminasi, cara determinan, cara inverse. Nah, ibu menggunakan cara eliminasi substitusi ya. Jadi A dikurang B sama dengan 6. Lalu kita punya di sini 2A ini ya. 2A tambah B itu hasilnya adalah 3. Ini dijumlah. Kita jumlahkan berarti ini menjadi 3A sama dengan 9. Kita dapat A-nya menjadi 3. A-nya 3 berarti B-nya adalah min 3. Ini B-nya min 3. Maka nilai 2A dikurang B itu hasilnya adalah 2 kali 3, 6 tambah 3 hasilnya 9. Ini untuk soal yang ke-10 sebenarnya. Nah, lalu lihat soal yang nomor 11. Soal yang nomor 11 ini dia diketahui suku banyak fx dibagi x plus 1 sisanya 10 dibagi 2x min 3 sisanya 5. Tentukan nilai suku banyak fx jika dibagi 2x kuadrat min x min 3. Nah, kita lihat ini menggunakan teorema sisa. Kalau dibagi berderajat 2, maka sisanya akan berderajat 1. Kalau dibagi berderajat 1, sisanya berderajat 0. Nah, kita lihat di sini, berarti yang diketahui itu fx itu dibagi x plus 1. Ini dia mempunyai sisa 10. Kemudian kita lihat lagi di sini, kalau fungsi fx dibagi 2x min 3, ini fungsi fx-nya dibagi 2x min 3, dia mempunyai sisa sama dengan 5. Yang ditanya di soal itu kalau fx dibagi 2x kuadrat min x min 3 itu sisanya berapa? Nah, sisanya berderajat 1. Ini bisa kita misalkan sisanya itu sama saja ax tambah b. Jadi sisanya itu adalah ax tambah b. Nah,
Ini berarti bisa kita faktorkan 2x kuadrat min x min 3. Kalau kita faktorkan dia menjadi 2x min 3 dikali x plus 1. Nah, ini kita menggunakan sifat teorema sisa tadi. Jadi kalau dibagi, ibu tulis nih ya, dibagi x plus 1, berarti ini x-nya menjadi min 1. Jadi x-nya ini min 1. Maka sisa dari min 1, ini x jadi min 1 ya, maka A kali min 1 ditambah B. Nah, kita lihat di sini kalau sisa dibagi ini adalah berapa? 10. Ini hasilnya 10. Jadi kita punya persamaan min A tambah B sama dengan 10. Nah, sekarang kalau dibagi dengan x 2x min 3. 2x min 3 berarti ini x-nya menjadi 3/2 karena 2x min 3 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 3/2. Jadi ini sisa kalau dibagi 3/2. Berarti A kali 3/2 ditambah B itu hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah 5. Jadi ini kita tulis di sini, ini hasilnya adalah 5. Nah, kita punya dua persamaan dua variabel. Nah, ini ibu gunakan cara eliminasi substitusi. Jadi min A tambah B hasilnya 10. Lalu kita punya ini 3/2A ditambah B sama dengan 5. Ini dikurang ya, dikurang B-nya 0, di ruas kanan menjadi 5. Min A min 3/2. Berarti ini hasilnya menjadi min 5/2A. Maka A-nya sama dengan min 5/2 dibagi atau sama saja hasilnya menjadi ini min 2. A-nya min 2. Kita dapat nanti substitusi ke salah satu persamaan. Salah satu persamaan berarti B-nya itu hasilnya adalah nanti 8. Boleh substitusi ke persamaan pertama, boleh substitusi ke persamaan kedua. Maka sisanya, yang ditanya itu sisa, itu jadi min 2x tambah 8. Nah, ini menggunakan teorema sisa. Perhatikan soal nomor 12 sekarang. Diketahui x min 2 adalah faktor dari suku banyak. Dan jika fx dibagi x tambah 3, maka sisa pembagiannya adalah, dia bilang di sini sisa pembagiannya adalah min 50. Tentukan nilai dari A tambah B. Nah, ini dilihat nih, karena fx-nya memuat variabel, ibu lebih cenderung tidak cara honor tapi cara substitusi. Kalau dia merupakan faktor, maka sisa pembagiannya menjadi 0. Jadi ibu gunakan cara substitusi. Jadi ini x min 2 berarti sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Jadi F2 itu nanti hasilnya akan 0. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 ditambah A kali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 dikurang 2. Ini hasilnya 0. Karena dia merupakan faktor. Ini dihitung jadi 16 tambah 4A tambah 2B dikurang 2 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan. Jadi 4A tambah 2B, ini ibu pindahkan langsung ya, jadi min 14. Jadinya 2A tambah B itu sama dengan min 7. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian dibagi X plus 3. Nah, ini dibagi X plus 3, di sini dibagi X plus 3. Berarti ini nilai X-nya sama saja min 3. Jadi F min 3 nanti sisanya adalah min 50. Nah, kita hitung di sini. Berarti ini 2 kali min 3 pangkat 3 ditambah ini menjadi ditambah A dikali min 3 pangkat 2 ditambah B dikali min 3 dikurang 2. Itu hasilnya 50. Ini Bu tulis 50-nya sebelah sini. Jadi kita hitung ya. Ini min 3 pangkat 3 jadi min 54 ditambah 9A
dikurang 3B dikurang 2 itu hasilnya min 50. Sama dengan yang tadi, disederhanakan nantinya kita akan dapat di sini 3A min B itu hasilnya sama dengan 2. Nanti kalau kamu sederhanakan, mudah-mudahan Ibu tidak salah hitung, itu hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita gunakan dapat dua persamaan dua variabel. Jadi kamu menggunakan boleh cara eliminasi, boleh cara substitusi. Nah, atau menggunakan matriks dan inverse. Ibu menggunakan cara eliminasi aja. 3A min B sama dengan 2. 2A tambah B sama dengan min 7. Ini dijumlahkan hasilnya 5A sama dengan min 5. A-nya berarti sama dengan min 1. Maka didapat B-nya sama dengan min 5. Mudah-mudahan tidak salah hitung ya. Jadi yang ditanya di soal itu adalah nilai A tambah B. Min 1 tambah min 5. Jadi hasilnya adalah min 6. Perhatikan soal yang berikutnya lagi. Ini soal nomor 13. Nah, dilihat untuk soal nomor 13. Itu suku banyak fx dibagi dengan 2x min 1 sisanya 7. Dan x kuadrat tambah 2x min 3 adalah faktor dari fx. Kalau faktor berarti sisa pembagian dia adalah 0. Tentukan sisanya kalau dibagi 2x kuadrat tambah 5x dikurang 3. Ini hampir sama dengan soal yang tadi ya. Kalau dia minta sisa pembagian, berarti kalau pembaginya berderajat 2, sisanya akan berderajat 1. Kita tulis dulu di sini. Berarti kita punya di sini fx itu dibagi 2x min 1, itu kita punya sisanya sama dengan 7. Lalu kita punya fx itu dibagi x kuadrat tambah 2x min 3, itu karena dia faktor maka sisanya 0. Nah, ini bentuk ini bisa difaktorkan jadi x tambah 3, x min 2, x min 1. Nah, jadi kalau dibagi x tambah 3 sisanya 0, dibagi x min 1 juga sisanya 0. Nah, yang diminta di soal kalau fx itu dibagi 2x kuadrat tambah 5x dikurang 3. Nah, dibagi berderajat 2, maka sisanya berderajat 1. Jadi sisanya sama saja kita misalkan ax tambah b. Ini yang mau kita cari nih, ax tambah b. Nah, ini kalau difaktorkan menjadi 2x min 1, yang ini menjadi x tambah 3. Nah, sama kayak tadi nih, berarti dibagi 2x min 1, sisanya udah langsung tahu 7, dibagi x tambah 3, sisanya akan 0. Karena ini ya. Jadi kita lihat sini satu-satu. Kita buat kalau dibagi sekarang kayak tadi ya. Ini dibagi dengan 2x min 1. Dibagi 2x min 1, berarti ini kita tulis ya, jadi 2x min 1-nya sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan setengah. Jadi sisanya, itu ya, sisanya berarti setengah A dikali setengah ditambah B, itu hasilnya adalah 7. Atau kita punya di sini setengah A tambah B sama dengan 7. Ini menjadi persamaan yang pertama. Nah, sekarang kalau dibagi x plus 3. Kita lihat di sini, dibagi dengan x plus 3. Dibagi x plus 3, berarti ini kita punya, ini x-nya jadi x tambah 3-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan min 3. Jadi sisanya itu, x-nya kita ganti dengan min 3, A kali min 3 tambah B. Ini lihat nih, dibagi x plus 3 sisanya 0. Hasilnya dia sama dengan 0. Ini dia hasilnya sama dengan 0. Jadi ini min 3A tambah B sama dengan 0. Ini menjadi persamaan yang kedua. Ini persamaan yang kedua. Ibu gunakan eliminasi substitusi lagi. Jadi setengah A ditambah B sama dengan 7. Kita punya di sini min 3A ditambah B sama dengan 0. Ini hilangkan B-nya, jadi dikurang. Jadi ini
3A tambah setengah A jadi 7/2A. Itu hasilnya 7. Maka kita dapat A-nya sama dengan 2. A-nya 2, lalu kita hitung di sini berarti B-nya akan sama dengan 6. Jadi sisanya itu sama saja 2X tambah 6. Ini ya untuk soal ke-13 kalau tidak salah. Lalu soal yang berikutnya nih. Soal yang berikutnya itu diketahui fx itu dibagi x kuadrat, min x dan x kuadrat plus x, sisanya masing-masing, dia bilang sisanya masing-masing sekian. Nah, ini kita jabarkan satu-satu. Berarti kita punya di sini ini fx dibagi x kuadrat min x, x kuadrat min x. Ini jadi dia itu sisanya adalah 5x plus 1. Ini kita jabarkan, ini jadi x dikali x min 1. Jadi kalau dibagi x min 1, jadi jika fx-nya kita bagi dengan x min 1, maka sisanya menjadi, ini kita tinggal buat 5 kali 1 plus 1. Karena x min 1 itu berarti x-nya 1. Jadi 5 kali 1 tambah 1 berarti sisanya 6. Ini kita sudah dapat ya. Lalu yang berikutnya kalau fx dibagi x kuadrat tambah x. Ini dia punya sisa itu sama saja 3x plus 1. Berarti ini dijabarkan jadi x plus 1. Jadi kalau kita punya fx-nya dibagi x plus 1, maka sisanya itu menjadi 3 kali, ini jadinya x-nya min 1 ya, 3 kali min 1 tambah 1. Jadi 3 kali min 1 tambah 1 hasilnya adalah min 2. Nah, sekarang kita punya nih fx itu dibagi, maunya ini x kuadrat min 1 dibagi berderajat 2. Sisanya berapa? Sisanya berderajat 1. Misalkan menjadi ax tambah b. Nah, ini sama. Jadi x kuadrat min 1 ini difaktorkan jadi x plus 1 x min 1. Nah, caranya sama kayak tadi. Jadi kita buat satu-satu ya. Kalau dibagi x plus 1, dibagi x plus 1, jadi x-nya min 1, jadi kita ganti a kali min 1 tambah b, itu hasilnya menjadi x plus 1 tadi menjadi sisanya min 2. Lalu kita buat lagi kalau dibagi x min 1, jadi a kali 1, ini sisanya ya, tambah B sama dengan hasilnya tadi 6. Ini 6. Ibu langsung buat di sini ya. Ini berarti bisa dikurangkan. Ini jadi min A dikurang A. Jadi ini min 2A. Ini min 2A ya. Min 2A sama dengan min 8. Jadi A-nya sama dengan 4. A-nya 4 berarti B-nya adalah 2. Jadi sisanya itu sama saja 4x tambah 2 kalau fx dibagi x kuadrat min 1. Nah, sekarang soal yang berikutnya nih. Soal ke 15, soal ke-15. Kita punya fungsi fx, suku banyak fx kalau dibagi x min 1 sisa sekian, dibagi x plus 3 sisa sekian. Kalau gx dibagi x min 1 juga sisanya 2, dibagi x plus 3 sisanya 4. Nah, ada fungsi lain, itu merupakan perkalian dari fungsi fx dan gx. Berapa sisanya nih kalau hx dibagi x kuadrat tambah 2x min 3? Ini caranya sama kayak tadi, nak. Jadi sisanya itu tinggal perkalian dari sisa fx dikali gx. Jadi kita ubah sini satu-satu dulu. Jadi kita punya di sini dia suku banyak fx. Kalau dibagi x min 1 itu dia punya sisanya adalah 4. Ini ibu fx-nya nggak tulis lagi ya. Dibagi x plus 3 itu dia punya sisa
itu adalah min 5. Nah, sekarang kita punya GX di sini. Jadi GX kalau dibagi X min 1 itu dia punya sisanya adalah 2. GX dibagi X plus 3 itu dia punya sisa itu adalah 4. Nah, kita punya rumus fungsi Hx itu sama saja Fx dikali Gx. Fx dikali Gx. Maka Hx kalau dibagi X min 1 itu sisanya apa? Sisanya, karena sisa itu sama saja nilai fungsinya, berarti sisanya sama saja F sisa dari F1 dan G1. Berarti ini yang X min 1, Fx-nya 4, yang ini adalah 2. Jadi 4 kali 2. Hasilnya adalah 8. Nah, Hx kalau dibagi X plus 3, itu sisanya berapa? Jadi lihat yang X plus 3 ini min 5 dengan 4. Berarti min 5 dikali 4. Jadi min 20. Nah, sekarang ini diminta Hx-nya harus dibagi dengan X kuadrat tambah 2X dikurang 3. Berapa sisanya? Ini sisanya berarti berderajat 1. AX tambah B. Ini kalau difaktorkan menjadi X plus 3, X min 1. Nah, ini udah sama kayak tadi lagi ya. Berarti kalau dibagi X min 1, ini Ibu langsung kalikan ya. Jadi sisanya, ini jadi X-nya 1, 1 dikali A. Itu jadi A tambah B. Tadi dibagi 1 untuk HX adalah 8. Ini 8. Lalu kalau dibagi X plus 3, berarti ini X-nya min 3, jadi sisanya min 3 kali A, Ibu tulis langsung min 3A, tambah B, ini sisanya adalah min 20, ini min 20. Nah, ini Ibu eliminasi langsung nih, biar nampak langsung, ini Ibu kurangkan, A dikurang min 3A, jadi 4A, itu sama dengan 28, kita dapat A-nya sama dengan 7, lalu A sama dengan 7 substitusi ke dalam salah satu persamaan, kita dapat B-nya sama dengan 1. Jadi sisanya itu adalah 7X tambah 1. Ini ya. Jadi sebenarnya langkahnya sama, kalau dia ada fungsi baru merupakan perkalian, maka sisanya juga merupakan perkalian. Itu kalau dia fungsi barunya merupakan pembagian, maka sisanya juga merupakan pembagian. Jadi tapi cara yang lainnya tetap sama. Nah, sekarang perhatikan nomor 16 ya. Perhatikan nomor 16. Sekarang dilihat untuk nomor 16. Ini tentukan akar-akar. Tentukan akar-akar. Dia minta tentukan akar-akar dari X pangkat 3 dikurang X kuadrat tambah AX tambah 2 sama dengan 0. Oh, salah Mas Ibu ya. Jadi tentukan akar-akar dari ini. Nah, ini kita buat ini akar-akarnya. Misalkan dia apa? Jadi ini kita lihat untuk P dengan Q-nya, berarti P-nya itu adalah faktor-faktor dari 6. Faktor-faktor dari 6 berarti bisa di sini plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Berarti Q-nya itu koefisien dari pangkat tertinggi itu adalah 1, berarti hanya plus minus 1. Jadi kemungkinan akar itu dia P per Q. Berarti ini kita bagi plus minus 1 dibagi plus minus 1 tinggal plus minus 1. Ini plus minus 2 jadi plus minus 3 dan plus minus 6. Nah, sekarang kita lihat ini, kita mau mencari akarnya. Kita faktorkan, mudah-mudahan nanti langsung dapat ya, mudah-mudahan langsung dapat. Nah, ini kita tulis dulu menggunakan cara Horner, berarti pangkat tertingginya koefisiennya 1, ini min 2, ini min 5, ini 6. Nah, ini ada positif dan negatif, Ibu ambil yang 3. Ini 3 Ibu ambil, turunkan 1 kali 3 dia adalah 3, jumlahkan dia 1 kali 3 adalah 3, jumlahkan min 2 kali 3 adalah min 6. Jadi kalau dia akar maka sisanya 0. Jadi bentuk yang seperti ini
itu kalau difaktorkan jadi X min 3, ini min 3, ini koefisien hasil baginya itu adalah X kuadrat tambah X dikurang 2 sama dengan 0. Ini kita mencari akar kan. Jadi ini ibu faktorkan lagi X min 3, yang ini menjadi X tambah 2, ini X kurang 1 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya itu X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2 atau X sama dengan 1. Ini akar-akar dari persamaan polinom. Tapi faktornya ini faktor X min 3, X plus 2, X min 1 itu faktor. Ini yang ini akar, sudah nilai X-nya. Nah, sekarang lihat soal yang terakhir. Diketahui dia seperti ini. Ya, yang diminta itu nilai dari X1 kurang X2 kurang X3. Nah, kita lihat di sini. Tapi sudah diketahui salah satu akarnya 3. Kalau akarnya 3, berarti kalau dia dibagi X min 3 itu sisanya 0. Atau nilai fungsi 3-nya itu adalah 0. Nah, kita substitusi aja. Dia salah satu akarnya 3. Jadi X-nya sudah pasti dia 3. Ini ibu substitusi ya. Jadi 3 kuadrat dikurang 3 pangkat 3 maksudnya dikurang 3 kuadrat ditambah A kali 3 ditambah 27 itu akan sama dengan 0. Karena X sama dengan 3 itu dia akar. Ini dia akar. Jadi kita dapat di sini 3A itu sama dengan 90. Mudah-mudahan tidak salah hitung. Jadi A-nya sama dengan 3. A-nya sama dengan min 30. Oh, tidak salah hitung ya. Ini min 30. Min 90. Ini kan banyak ya. 27 ditambah 27. Oh, salah hitung. Jangan-jangan ini ya. Ini bukan 27, 72. Salah tulis ibu. Di kepala sudah ngitung, nulisnya salah ya. Ini tambah 72. Kita dapat A-nya min 30. Nah, sekarang ini kita lihat ini. Sebenarnya lebih gampang menggunakan cara Horner dia. Jadi ini 1, min 1, ini A-nya berarti min 30. Itu ini min 90. Min 90. Ini 72. Sorry ya, ini 72. Ini 72. Nah, ini berarti kita masukkan salah satu akarnya, ini 3, ini 1, ini berarti hasilnya akan jadi 3, ini 2, ini hasilnya 6, ini hasilnya min 24, ini hasilnya min 72, ini 0, betul ya, 0. Nah, ini berarti menjadi X dikurang 3, ini menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 24 sama dengan 0. Ini kita faktorkan jadinya X min 3. Ini menjadi difaktorkan yang berikutnya X tambah 6 X min 4 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya itu kita punya di sini X sama dengan 3 atau X sama dengan min 6 atau X sama dengan 4. Dia minta X1 itu yang paling kecil, berarti ini X1, ini X2, ini X3. Karena X1 kurang dari X2 kali dari X3. Dia minta X1 kurang X2 kurang X3. Berarti ini menjadi min 6 dikurang 3 dikurang 4. Hasilnya kalau tidak salah min 13. Mudah-mudahan kalian sampai sini mengerti.